Sekarang waktunya kita menghubungi jemaah yang sudah siap ya untuk curhat online di rumah dan sudah mengirimkan permasalahannya ke media sosialnya Islam itu Indah. Langsung aja kita hubungi sekarang. Halo. 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 Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan curhatnya Mbak. Makasih Mas ya. Saya mau curhat Mas. Saya sudah menikah dengan suami saya selama 4 tahun. Oke, Eh, itu menikah siri. Dan kita Siri. dikarunia anak 1 orang berumur Hmm. 3 tahun. Selama ini kan dia menafkahi saya pas-pasan karena saya tahu keadaan dia. Mm-mm. Terus selama bulan puasa kan kita tuh ngalami COVID itu, jadi Mm-mm. lockdown, dia nggak kerja. Jadi saya memutuskan untuk bekerja. Mm-mm. Setelah saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan puasa kita sehari-hari kan tuh kurang karena 1 orang yang bekerja. Mm-mm. Terus saya terpaksa berhutang. Nah, terus pada saat saya pergi kerja, ada seseorang ke rumah mau menagih hutang. Hmm. Dan dia bertemu dengan suami saya, tidak bertemu dengan saya karena saya kerja. Terus dia nagih ke suami saya. Pada saat itu keadaan rumah tangga kita sedang retak. Iya, oke. Nah, terus suami saya bilang sama yang datang ke rumah tadi, katanya dia mau meninggalin saya, dia bilang gitu. Hmm. Terus ninggalin saya. Keesokan harinya orang tersebut datang lagi ke rumah menemui saya Ya. dan dia ceritalah semuanya kepada saya. Karena saya emosi, saya ambil surat nikah sirih saya sobek. Karena Hmm. saya tinggal kerja. Setelah saya pulang kerja, Mm-mm. suami saya tidak ada lagi di rumah, semua barang-barangnya dibawanya keluar dari Mm-mm. rumah saya. Terus pada saat Idul Fitri kemarin, dia pulang ke rumah. Dia Mm-mm. minta maaf sama saya, sama orang tua saya bahwa dia mengaku salah, dia mau pulang. Oke, Hmm. saya terima. Ya. Terus gimana tuh Ustadz solusinya? Apakah saya ini termasuk orang yang berzina atau masih ada sahnya saya sebagai suami istri gitu Iya, oke. Ustadz? Itu gara-gara cuma Mungkin. nyobek surat nikah sirih ya, Mbak ya? Ya karena Ngerasa, emosi tadi. iya. Itu kan baru suratnya aja dicoret kan, Mbak. Berarti peringatan, besoknya nggak sirih lagi, Mbak. Diresmiin di KUA. Amin. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Ini Bib, pertanyaannya ini panjang ini, luar biasa nih Bib nih ya. Tapi jelas maksudnya Bib ya. Ini Jelas. gara-gara emosi nikah, buku nikahnya sobek karena ini juga nikah siri. Tapi ngerasa setelah itu dosa nih. Tapi kalau misalnya berhubungan lagi berdosa nggak, berzina nggak Bib? Gitu loh. Silakan Bib. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan pertama ya kaitan dengan nikah ini tadi ada istilah nikah siri. Nikah siri itu nikah yang artinya disembunyikan. Sebenarnya di dalam Islam itu pertama nikah itu ada 2 jenis, 2 hal yang harus kita perhatikan. Pertama secara syar'i, kedua secara hukumi gitu ya. Secara syar'i syarat nikah itu 5, rukun nikah itu 5. Pertama adanya mempelai laki-laki, wali dari mempelai perempuan, ada mahar, ada 2 orang saksi, ada akad sah nikahnya. Itu secara syariah, tapi secara hukumi kenegaraan itu harus tercatat Mas Fadli. Jadi Iya, tercatat itu di KUA atau catatan sipil. betul. Kalau enggak seperti itu nanti enggak bisa menggugat kalau ada apa-apa. Betul. Terjadi perceraian apa enggak bisa menggugat. Kalau nanti meninggal belum tentu bisa diurus warisnya. Punya anak enggak ada akte kelahiran panjang. Repot Jadi nantinya itu ya. bahayanya kalau tidak tercatat begitu ya. Nah, lalu kemudian tadi yang apa yang disampaikan, lalu bagaimana kaitan dengan yang kasus barusan? Saya enggak tahu apa yang diucapkan suami tadi pada orang tadi apa benar apa tidak. Itu Iya, perlu tabayun dicek. betul. Langsung tanyakan sama suaminya. Itu apa Betul. maksudnya? Oh enggak, itu yang saya maksud sebenarnya saya enggak pernah bicara begitu kan. Jadi berarti tidak begitu. Harus dipastikan, jangan hanya dengar dari orang lain. Komunikasi itu penting. Kalau memang itu ucapannya adalah nilainya secara syariah adalah talak gitu kan dicerai gitu ucapannya, maka insya Allah kalau seperti tadi bahasanya maka itu dihitung talak 1. Talak 1 bagaimana kalau misalnya ini apa tadi dirobek itu enggak ada masalah ya Iya, dalam iya, Islam iya. bukan itu Dan hitungannya. itu kan wanita juga bukan laki-laki yang merobeknya gitu ya. Nah, yang penting adalah pada saat kembali tadi sudah menyatakan saya ingin kembali itu di dalam syariah dihitung sebagai rujuk. Gitu ya. Jadi Rujuk. berarti dia sudah sah. Rujuk apa perlu pakai saksi? Tidak perlu pakai saksi. Langsung begitu juga. Yang penting bagi laki-laki jangan pernah mengucap talak itu. Saya talak dengan talak 3. Nah Iya. itu
nggak bisa kembali kecuali harus nikah sama orang lain. Ah tuh Mbak jelas Mbak ya, ini luar biasa nih penjelasan dari Habib nih tadi nih. Mbak udah berarti kan ninggalnya juga nggak berapa lama sebenarnya Berapa kan lama, Ustadz ya? Mbak? Berapa Ditinggalnya. Oh Kurang enggak lebih lama. 1 minggu. Oh satu minggu Ya mah Allah, Mbak, aman. ya Allah, kangen-kangenan itu. Ngambek doang, Ustadz Maulana tambahin Ustaz. Mbak yang baik hati, yang luar biasa, yang berusaha untuk mempertahankan rumah tangga luar biasa. Tadi Mas Fadli sempat menyinggung bagusnya memang kalau nikah secara syariat dan hukum syar'i. Sebenarnya kalau nikah siri kan sebenarnya mengamankan diri dari perzinaan, untuk melegalkan sejarah Islam, tapi legal negara itu penting karena tadi ada kaitannya dengan warisan, untuk harta gono gini dan sebagainya. Lalu enaknya itu terhindar dari fitnah. Nah, jadi ada baiknya kalau Mbak bertanya bagaimana? Oh, kalau saya sih betul tadi kalau bisa diperbaiki, kalau perlu disiarkan, diberitahukan. Dan Mbak, pertanyaannya tadi, Iya. apakah saya berzina? Enggak, udah aman. Kalau Iya. secara hukum agama Islam aman. Mbak Oke. sudah aman. Aman, Tapi Mbak. Tuh. ada baiknya dilegalkan lah. Iya, Yes. tuh Mbak jelas ya Mbak ya, makasih banyak loh Mbak. Apalagi ada anaknya. Iya udah punya anak juga, legalin aja ya Mbak ya, insya Allah ya. Iya, Mbak. Makasih Iya, Mas. banyak curhatannya. Ya Allah mudah-mudahan bermanfaat juga buat yang lainnya. Alhamdulillah. Ustadz nih saya mau nanya lagi nih Ustadz nih. Apa benar setan atau jin bisa juga menampakkan wujudnya di dalam masjid? Bisa, Aduh sangat bisa. masa? Karena Terus saya enggak terus, usah dibahas. terus gimana? Terus gimana? Pokoknya seru ceritanya. Gimana Mau, coba? mau. Setelah ini aja ya. Ini aja ya udah deh ya setelah yang satu ini jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah jamaah oh jamaah alhamdulillah Itu di masjid luar biasa.